Oke, selamat malam Koal. Apa kabar? Selamat malam LJ, apa kabar juga? Aduh, Apa kabar nih pendengar-pendengar kita? eh. Cila, sok banget ya kok ya. Kayak udah punya pendengar. Jadi salam kenal dulu nih kita kok, ya kan? Kita kan kalau sana ke rumah orang, kita mau ini kan kita dikenalan dulu, ya kan? Kita suwun dulu gitu, ya kan? Permisi, ya apa kabar Bapak Ibu semuanya, pendengar-pendengar kita? Cila, sok banget ya. Oke, saya LJ dan sekarang ini kita lagi dengerin suara yang enak banget nih dari Bapak Aldian. Apa kabar Pak? Halo Bapak LJ, apa kabar juga? Baik Mari, dan yes, 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 yes. silakan Dan LJ, hari ini, perkenalkan diri dulu kali. hari ini kita podcast perdana nih kok. Episode Mm-mm. perdana ya. Nama podcastnya itu kita namain FB2B. Apa kalau kepanjangannya FB2B? From Bapak to Bapak. From bapak to bapak ya. Oke deh. Jadi ini sebenarnya adalah obrolan dua bapak-bapak sih ya. Oke. Obrolan dua Obrolan bapak-bapak. dua bapak-bapak. Oke, coba ya LJ saling memperkenalkan nih. Jadi LJ nih sekarang lagi ngobrol-ngobrol sama bapak tiga anak dan saya sendiri itu adalah calon bapak baru. Jadi mungkin belum masih setengah sah gitu ya sebagai bapak. Dari penantian Tapi yang berapa belas bener, tahun itu ya. bener banget, bener banget. Tapi ya, aku sukanya nih Koal tuh waktu itu pernah bilang bahwa sebenarnya menjadi parent itu sudah dimulai eh, dari masa mengandung. Benar gitu ya, kok ya? Yes, benar LJ. Dari masa mengandung sebenarnya udah proses Hmm, kita menjadi parents karena kan udah ada janin udah nih di proses dalam. menjadi parents. Ya, di dalam Ya, rahim udah ada janin. itu Yes. dia. Oke, kalau gitu silakan Ko Aldian memperkenalkan diri karena kita harus kenalan dulu nih Ko. Ini Bapak siapa sih? Iya kan? Silakan Oke, Bapak tiga anak. Ya, Bapak boleh tiga anak. diperkenalkan anak-anaknya Ya, dulu mungkin. saya Aldian, Bapak dari tiga anak. Yang pertama udah 18 tahun. Kemudian yang berikutnya kedua dan ketiga umur 14 tahun. Nah, kembar nih. Jadi cowok, yang gede cowok, Kembar. yang Waduh. kecil cewek kembar. Wow, 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 wow. Jadi ini adalah dari bapak-bapak yang anaknya sudah teens memasuki mungkin hampir memasuki adult ya, Po ya. Terus udah Kayak gitu yang yang ini teens 18 tahun banget udah dewasa nih. muda lah ya. Yes, dewasa muda ya. Yang adults ya, Po ya. Yang Yang adults ada, ya. yes. Aduh, Yang dan ada. ini real life banget ya, Bapak Ibu nih, real life banget karena memang seorang ayah beneran nih ya, eh, yang akan ngomong. Jadi nanti kita akan ngomong tentang parenting, tentang family gitu ya, Pak ya. Ya, tentang suami istri. Tentang suami istri juga, which Yes. is obrolannya bakalan santai. Kita tuh cuman celoteh-celoteh aja loh kok. Kita nggak Mhm. bermaksud untuk ngajarin para pendengar kita ya. Nggak, kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing, Kita cerita-cerita sharing-sharing gitu. Yes. pengalaman gitu. Tapi Bapak Ibu perlu tahu loh, Pak Aldian ini ya, selain dia seorang daddy juga, Pak Aldian ini adalah seorang parenting consultant. Jadi bisa dilihat ya, ketenangan beliau seperti apa ya. Walaupun 10 menit yang lalu sebelum take kita sama-sama gugup ya, tapi beliau ketenangannya luar biasa ya. Wah, Kok tenang. ceritain dong kok tentang you sebagai parenting consultant nih, apa sih sebenarnya yang you bisa bantu untuk mungkin di sini ada bapak ibu yang nanti punya masalah pribadi dan mau ngobrol secara pribadi boleh kan kok sama you Hmm. ya kan, mau konsul pribadi boleh dong sama you ya kan. Ya, bisa, bisa, bisa. Tapi gimana sebelumnya LG memperkenalkan diri dulu nih? Oh LJ nih ya sekarang Ya, ya, karena dari oke. tadi sebutnya saya nih, gitu. Gantian Oke, dong. oke, oke. Yes, yes, yes. Jadi, Bapak Ibu semuanya, our listener, saya adalah LJ.
Nama saya panjang, Lawrence J. Skill, tapi you can just call me LJ ya. Everybody can call me LJ. Nah, saya adalah calon bapak baru yang saat podcast ini sedang di-take ya, karena bisa aja nih kok, nanti podcast ini didengarkan lagi di bulan-bulan kapan, di bulan-bulan, di tahun-tahun depan, iya kan? Kapan aja Bapak Ibu bisa mendengar ya podcast kami di platform yang sebentar lagi kita akan tayangkan gitu. Jadi di saat podcast ini di-take, saat ini LJ sedang expecting, LJ dan Nyonya sedang expecting di week ke-30. Jadi sudah ada di Wah. trimester ketiga dan kita udah namain anaknya itu baru nama panggilan sih, belum nama official dia ya, namanya Kyo. Oh, Gitu, hello yes. Kyo. Hai Kyo, dan ini yang mungkin agak aneh ya buat para parents yang sekarang, kita Hmm. belum tahu loh gendernya boy atau girl, kita baru mau tahu nanti. Jadi kok setiap kita pergi ke dokter, Mhm. kita tuh ingetin, dok jangan lupa ya, kita yang mau di-hide gendernya. Oh my God, kebalikan banget Yes, nih. yes, jadi kita nggak ada tuh yang namanya gender reveal ya. Jadi aku Ah. maunya nanti kayaknya bakalannya dapat surprise-surprise ya pada saat melahirkan kita baru tahu dia boy atau girl. Makanya kita siapin dua nama. Tapi berdasarkan pesan dari Ko Aldian dia sebagai mentor saya bahwa udah dari di dalam janin kita udah harus ngajak ngobrol dan udah dikasih nama kalau bisa udah dipanggil diajak ngobrol terus. Makanya aku dari situlah sejak itu aku memikirkan nama panggilannya apa nih. Ya udah, kita nama panggilannya Kyo. Hurufnya itu adalah Q Y O gitu. Jadi tiga Hmm, huruf aja Kyo. Sebenarnya itu dari bahasa Korea sih, artinya Kyowo gitu. Artinya imut, lucu gitu. Jadi Kyo, kita panggilnya Kyo. Dan sampai saat ini beneran kita belum tahu dia itu boy atau girl. Yang tahu hanya Tuhan dan Om Jin kita. oh my God, kebalikan banget. Kalau dulu saya sama istri tuh kepingin justru pengen tahu gender ya. Kita persiapkan namanya jadi bisa tahu nih. Walaupun tetap siapin dua nama ya. Iya, Karena iya, kan iya, juga iya, iya. dilihat dari USG gitu bisa Nah, iya salah nih kok. Oh, juga. itu sebenarnya di week ke-12 sampai week 12 ke atas deh ya. Sebenarnya pada saat USG itu sebenarnya udah bisa tahu gitu. Terus lama-lama kan menjadi lebih jelas lagi kan. Jadi Betul. Bapak Ibu tahu nggak kalau saya sama Nyonya ke dokter nih ya, lagi diperiksa nih. Sekarang kan pemeriksaannya udah lewat USG aja kan. Maksudnya udah lewat atas nih semuanya. Itu tuh kalau misalnya udah mau menuju ke kelamin, kita berdua tuh disuruh tutup mata dulu. Aku lagi mau periksa nih, ini nih, takut kita lihat gitu kan. Oh iya ya dok, iya dok. Jadi aku langsung tutup mata gitu, Om Yumi langsung tutup mata. Lucu ya Bapak Ibu ya. Tapi ya itulah ke apa ya semangat kita untuk menjadi parents dan senang banget sih di sini LJ bisa ngobrol-ngobrol ya sama bapak panutan saya, ayah panutan saya. Kenapa enggak panutan Bapak Ibu ya? Soalnya ini tiga anak loh. Satu aja, aduh, udah gimana gitu ya. Bukan dua, tapi tiga, Bapak Ibu ya. Oke, gimana tuh? Tapi jangan khawatir, nanti di episode-episode berikutnya kita pasti akan kenalan lebih dalam lagi ya dengan Bapak Aldian nih, ya Kak Oh my Ko? God, kayaknya kalau dibilang panutan itu gimana banget gitu. Because I'm also human. Iya, Not iya, perfect. iya, iya. Yes, not perfect. Dan memang kok kita Yes. Bapak Ibu tahu gak sih kok Aldian ya selalu Hmm. bilangin kita no perfect parents. Kita harus jadi apa kok? Good enough parents. Good enough parents. Oh, ceritain dong kok tentang good enough ini. Maksudnya gimana biar listener kita tuh pada tahu Oke, yang disebut good enough tuh apa sih? oke, good. Ya, jadi good enough ini berasal awalnya itu dari penyebutan dari research dari Winnicott. Saya lupa nama lengkapnya ya. Dia tahun Hmm, 1970-an itu menulis tentang good enough parents. Ada tulisan tentang good enough parents. Jadi intinya kita setiap orang tua itu nggak ada yang namanya perfect parents ya. Jadi hmm. kalau tadi dibilang untuk panutan gitu ya, karena udah punya tiga anak, kayaknya no, I'm not that gitu. But
if At least you are my senior kok. but if panutan sebagai good enough parents and husband, well, yes, that's Hmm. true gitu. Because ya kita nggak bisa jadi orang tua yang perfect, tapi kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik dari diri kita dulu yang sebelumnya, versi sebelumnya gitu Tuh ya. listener. Karena kalau seandainya kita mau mengejar jadi perfect husband, perfect pasangan ya, perfect wife, pastinya sulit dan melelahkan. Dan nggak Apalagi akan mau jadi, bisa gak akan bisa juga ya. karena Biarlah kesempurnaan kesempurnaan itu hanya adalah milik milik Tuhan. Tuhan. Benar. Wah, ini kita langsung connect nih kok. Ke, memang kesempurnaan itu milik Tuhan. Jadi udahlah ya, kita nggak mau menjadi parents yang sempurna, tapi kita bisa berusaha menjadi versi yang lebih baik lagi dan good enough itu sebenarnya ya cukup ya kok ya. Ya, good enough. Jadi nggak pressure juga, bisa juga Action. enjoy. Mungkin kalau yang dulu sebelumnya itu gampang ke-trigger dengan anak, gampang emosi menghadapi perilaku anak. Oke, sekarang mungkin bisa lebih kalem kayak gitu. Yes. Ah, Lebih tenang gitu ya. lebih tenang, lebih bisa ngelola emosi dan Benar. ngomong dengan istri juga. Kalau dulu ngerasa kayak kok gue kayaknya dicelotehin, diceramain terus ya. Halo ibu-ibu, apa kabar? Kalau sekarang jadi ngerasa, oh oke, berarti lagi curhat nih. Yes, 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 yes. Gitu. Nanti kita pokoknya bakal sharing-sharing banyak ya kok ya tentang isu-isu, tentang apa sih, tentang parenting, tentang family. Nah, tadi tuh Valdian ada tuh sebut kata kita harus enjoy karena dan ini nih FB2B ini hashtag kita adalah Enjoy parenting. enjoy parenting. Karena emang menjadi parents bisa berbagai macam pilihan sih kok ya. Kita bisa obsesif, kita bisa merasa terbeban, kita bisa merasa stressful. Tapi ada loh sebenarnya Bapak Ibu, para listener kita, yang namanya enjoy being parents. Mhm. Pasti tuh rasanya enak banget ya sih kalau yang namanya enjoy. Jadi misalnya nih LJ gitu ya, kan sering banget tuh kok dikasih tahu orang-orang, aduh LJ, pokoknya entar ya kalau udah lahir, lu pasti nggak akan bisa tidur tuh bulan-bulan pertama, lu pasti akan, lu gitu kok bener, bukannya kasih semangat, malah kasih kayak the worst case-nya dulu gitu, pokoknya LJ, lu pasti akan bangun terus tengah malam, lu pasti akan gini lah, oh oke. Dan justru di pikiran aku adalah apa? Oke, I'm going to embrace it, I'm going to enjoy it gitu. Walaupun aku belum tahu ya, mungkin akan kayak gitu lah. Mungkin benar juga gitu. Tapi dengan ilmu-ilmu yang aku lihat dari buku bahwa ya nggak harus se-ekstrim itu gitu ya sebenarnya. Dan apalagi di dalam pikiran aku tuh udah niat emang mau enjoy gitu sih kok. Ya, Iya apalagi kan? masa-masa itu hanya cuma datang sekali loh. Yes, benar, Ya, benar, benar, dan benar. LJ ngomong gitu jadi teringat nih ya. Ya, jadi teringat nih. Saya teringat dulu ketika anak pertama lahir itu. Wow, 18 tahun lalu. Udah Hmm, lahir normal ya. hmm. Oh my God, lahir normal itu waktu itu 3 kali force alarm. Kon Oh oke. Contraction ya, kita 3 kali ke situ, 3 kali suruh pulang, keempat baru. Nah, beneran mau Wah, melahirkan. Dan wow. wow, that moment I can never forget ya, karena kan karena lahir normal pada waktu itu boleh ikut masuk nemenin, gandeng istri, ini bantu pernafasan dia dan Hmm. ketika akhirnya udah lahir, oh, oh my God, it's unforgettable banget loh LG. Gendong, iya begitu Yes. keluar gendong si bayi kecil itu Ya. berlumuran darah lalu dokter menyerahkan ke saya terus buat dikasih ke istri. Oh, oh my God. Terus akhirnya dia ngasih gunting. Untuk gunting tali ari saya masih teringat banget tuh rasanya.
Wah, 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 wah. Kok, you nangis gak kok waktu itu? Enggak, cuma Atau you nggak inget sama sekali apa yang terjadi dengan diri you gitu? Kayak masih overwhelmed. Ingat gak? no Maksudnya no no you nangis atau it's enggak? no waktu itu no nggak nangis, but ya it's emotional ya. It's Hmm, gimana ya, setelah penantian 9 bulan begitu yang juga LJ juga hmm, sekarang lagi rasakan itu, that's hmm. unforgettable moment gitu. Ya. Sehingga ya ketika tadi yang LJ cerita nanti malam-malam begadang-begadang, ya well, that's part of being a parents. Hmm, Let's just benar, enjoy it gitu. benar, benar, benar. Nah, Nah, tuh hashtag kita ya. Ingat ya, listener ya, Bapak Ibu ya. Hashtag enjoy parenting. Itu hashtag kita di FB2B ini from Bapak to Bapak. Oke. Nah, kok ini sebenarnya nih biar kita jelas juga ya ke para mungkin teman-teman bapak-bapak lainnya di luar sana, teman ibu-ibu juga ya. Oke. Nah, FB2B ini sebenarnya tentang nah, apa sih kok podcastnya? Tadi kita udah sebut intinya sebenarnya tentang family dan parenting ya. ya, Dan sebenarnya kita juga mau highlight bahwa setiap orang tua, setiap anak itu unik. Dan relasi dan juga gaya antara gaya parenting setiap orang juga berbeda-beda. Benar gak kok? benar banget. Dan kita juga masing-masing suami istri juga datang dari background yang berbeda. Hmm, Ini dia nih juga ya, bikin seru juga kan. yes, benar, Gayanya benar, benar. beda-beda tuh. Gayanya berbeda terus setelah bersatu mungkin juga mungkin nih kok ya pemikiran LJ mungkin nih dia punya Hmm, backgroundnya apa tapi mungkin dia nggak mau seperti itu kok dengan pasangannya dia membuat gaya parenting yang baru itu mungkin banget kan ya kok ya. sangat mungkin banget, mungkin Hmm, banget. Jadi ya just my real own experience tuh gitu ya. Apa yang dulu nggak disukai semasa kecil dari orang tua, dari papa mama dulu, ya hmm. berusaha melakukan kebalikannya. Iya, 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 Berusaha yes. melakukan kebalikannya gitu. Kayak dulu misalnya sering dikurung di gudang, dihukum di gudang, disabet lidi gitu. Hmm. Ya, saya to be honest, saya dan istri berusaha menghindari itu ya ke anak ya. Tapi ternyata tanpa sadar kita juga melakukannya loh Oh, dengan cara yang berbeda. oh, jadi formatnya berbeda nih kok ya. Sebenarnya Maka beda. konsep konsepnya sebenarnya nih Konsepnya sama. sama tanpa sadar, LJ. Oh, oke. Aduh, menarik ini. Langsung aku catat nih buat episode berikutnya. Jadi Oh, kalau dulu wah, kan wah, 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 wah. saya sering Oke. dikurung di gudang. Lalu dengan anak dulu melakukan konsep time out nih. Formatnya beda kan. Konsepnya Oh, sama. iya, iya, iya. Masih sering aku denger deh kok sampai tak masih, maksudnya sampai sekarang masih aku ada lihat bahwa jenis-jenis punishment itu salah satunya adalah di time out. Tapi nggak Yes. masuk ke dalam gudang lagi ya. Maksudnya untuk Nggak, parents-parents yang nggak nanti teman-teman masuk aku sekarang gudang. ya. Enggak. Bener. Tapi di Duduk. time out kok ngadep ke Yes, tembok. time out. Bener gak? Duduk. Duduk adep tembok atau apa gitu. Lalu udah suruh situ diam selama 15 menit atau berapa menit. Iya, 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 iya. Sebenarnya kan juga ya itu sesuatu yang sama ya. Hmm, Karena dikurung di gudang kan merasa kayak gimana ya, diabaikan orang tua gitu, jauh, ya, dicuekin gitu. Sedangkan ini ngadep ngadep tembok kan juga sebenarnya sama juga ya. Udah kayak, udah lu di situ diam aja sana. Enggak ini. ya, 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 ya. formatnya beda, Oke. konsepnya sama. Lalu kemudian pukul. Dulu saya di ini tangan tuh sempet di lidi juga ya, sabet lidi Ya, gitu, ya, ya, bahkan juga ya. mungkin sabuk dan ya, ya yang mirip-mirip Dan gitulah berbagai ya. macam alat-alat rumah tangga ya kok yang Iya, yang menyapa tubuh kita. Berbagai betul, macam betul, alat-alat rumah tangga. Yes, betul, yes, yes, betul, yes. betul, betul, betul. Dan waktu itu juga kan saya juga di sini juga punya, aduh kita kalau punya anak kita nggak mau menghukum anak, nggak mau mukul, nggak mau ini. Tapi akhirnya ya mukul juga di pantat.
Hmm, hmm, Mukul di hmm. pantat, ya mukul di pantat dengan asumsi, oke pantat kan lemak ya, Ya, kalau dipukul nggak sakit, tapi kan ya. secara emosi kan ya sama, ada Hmm, ada trauma juga, ada luka batin juga di situ kan. ya, 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 Nah ya. itu makanya terkadang susahnya di situ ya. Hmm, Dan ini saya juga baru tahu ini setelah saya sendiri dulu bareng istri itu mengikuti juga program parenting counseling. ya, Setelah itu ya, baru ya, kita sadar, oh my God, we did the same thing that we don't like from our parents to our kids gitu. ya, ya, Cuma caranya aja yang beda. ya, ya, Dan ya, 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 that's a ya. big wake up call for me gitu. Ya. I see, I see, I see. Tuh. Sepertinya di sini mungkin para listener kita lagi manggut-manggut. Gue tuh kayaknya tuh di rumah. Eh, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena di sini di FB2B ini ya seluruh listener itu kita juga punya rules. Rulesnya adalah sesama parents dilarang judging. Benar gak kok? Yes, Iya karena kita kan? nggak pernah tahu backgroundnya, nggak pernah tahu Hmm, kasusnya gimana. benar, benar. Karena setiap kejadian itu ya unik. We Ya, never know. ya, ya, ya. Jadi listener nggak Hmm. perlu merasa ya merasa awful gitu, merasa aduh gila gue parents yang jahat ya. No, 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 no. Jangan merasa gitu. Podcast FB2B ini bukan kayak gitu. Makanya tadi Ko Aldian udah udah membuat semacam confession ya bahwa ya no perfect parents gitu. Kita juga mau belajar sih sebenarnya gimana sih yang benar. Tapi actually ya kok, Mhm. menurut LJ nih, nggak ada yang namanya parenting yang benar-benar benar dan nggak ada yang benar-benar salah. Gimana kok? Boleh nggak? Yuk Ya jelasin itu bener lebih banget. panjang, lebih panjang. Gimana ya? Ya itu Menurutku bener gitu banget sih. karena gimana ya, nggak ada ya untuk parenting untuk terhadap anak itu kita nggak bisa bener-bener saklek ada ya kayak satu tambah satu sama dengan dua, we cannot ya, sesuai Iya. dengan kondisi juga gitu. Cuma ya Hmm. kita bisa bikin batasan-batasan aja gitu, Ya. sesuaikan dengan keunikan anak, sesuai Ya. dengan batasan yang berlaku lah di budaya kita, di value Hmm. keluarga kita gitu. Hmm. Hmm. Tetap Hmm. memang kita ini ya mendukung anak kita berkembang sesuai keunikan dan potensi mereka, namun tentu Yes. tetap dalam boundary yang sehat ya, nggak Hmm. benar-benar kita lepas aja. Oke, emang lo bakat potensinya uniknya begitu, jadi dibiarin seenaknya keunikannya ya nggak bisa juga. Ya. Nanti di Ya. masyarakat gimana dong? Ya. Nggak bisa Benar. diterima juga. Jadi ya Benar. tetap dalam batasan-batasannya juga gitu. Ya. 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 Dan well, tadi kan juga LG juga nyebut, oh my God, kalau misalnya gue dulu kayak gitu gimana? Ya, that's okay, karena saya sendiri juga belajar ya. Hmm. Saya dulu Hmm. nggak tahu loh bisa kayak gitu. Dan Ya. ketika Ya. Ya. tahu, ternyata melakukan hal yang sama dengan yang my parents did to me, ada rasa guilt gitu. Dulu memang merasa guilty, oh my God, I did it gitu. Tapi Ya, ya, terus, ya. Secara nggak sadar ya kok ya. ya secara Setelah nggak sadar setelah gitu. melakukannya, setelah direnung-renungkan, kok gue sama ya ternyata ya sama bokap gitu. Iya Padahal gak nggak sih mau, gitu. padahal Padahal nggak nggak mau mau ya. dan nggak suka Padahal nggak gitu. mau. Iya. Iya, dan ketika sadar itu ya ada rasa guilt gitu ya, rasa Hmm. guilt, rasa bersalah gitu. Tapi terus kemudian seiring perjalanan waktu dengan apa ya menjalani konseling ini dan juga apa bertransformasi diri, kontemplasi dan segala macam dan ini mindset ya, saya kira sampai ini aja. Oke, that saya versi saya yang sekarang is the better version of me before gitu. Jadi kalau dulu saya nggak tahu, that's okay. Saya waktu itu memang belum tahu. That's the best of me at that time gitu ya. Tapi saya yang sekarang lebih baik dibanding saya yang dulu. Itu sih. Jadi dan apa ya? Sebagai parents itu ya kita ya saya sendiri juga ini ya berusaha juga apapun yang kita lakukan dulu
I believe that was the best decision that we made at that time, Ya, sepengetahuan kita. ya, ya, Karena gimana pun juga orang tua kan nggak ada yang mau menyakiti anaknya secara sadar yes, kan, yes. sepengetahuannya gitu. Benar, 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 Jadi benar. itu. Nah, tapi yang LJ tangkap di sini ya, listener, Koal nih ada sebuah proses yang namanya belajar untuk dia jadi lebih oke. Aku sekarang nggak tahu, tapi setelah itu kebesokannya atau malamnya, oke, tadi aku salah nih. Oke, gimana ya betternya besok? Itu loh, yang tadi LJ nangkep tuh dari cerita Koal itu adalah ada proses namanya kita mau jadi better version dari diri kita as parents. Iya kan, kok? Ya, 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 Hmm, ya, hmm, dan itu adalah proses ya. Kadang kan hmm. juga waktu melakukan nggak sadar, Iya, memang iya, nggak iya, sadar iya, iya. gitu, dan mungkin sadarnya baru setelah beberapa hari, bahkan mungkin setelah Setelah beberapa bertahun-tahun minggu. mungkin ya, kok. Ya mungkin juga, Ada, ya seperti mungkin saya ya. sendiri juga kan setelah bertahun-tahun setelah mengikuti Hmm, parenting counseling baru, hmm. oh my God, I was that, I was like that gitu. Sebelumnya nggak tahu, nggak Yes, sadar yes. gitu. Hmm, 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 hmm. That's proses gitu, dan juga dari proses ini saya juga apa ya, belajar juga bahwa dari semua apa ya, teori atau semua uh, buku parenting itu nggak ada yang bisa dipraktekkan secara 100% plek gitu. Hmm, ya, ya, Gitu. Jadi nggak ada yang tadi yang LJ bilang, nggak ada yang bener-bener bener, nggak ada yang ya, bener-bener salah gitu. ya, 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 benar, benar. Ya, ya, ya. Nah, itulah kok kenapa makanya listener nih perlu tahu juga ya kenapa makanya LJ sama Ko Aldiani bikin podcast FB2B ini karena sebenarnya nih kalau LJ ya purpose-nya nih ya pengen yang namanya ini perlu di-highlight nih ya, belajar. LJ pengen belajar sih gimana sih caranya jadi better parents, dan LJ udah siap banget bahwa menjadi parents itu tampaknya sepertinya kelihatannya adalah long life learning. Artinya sampai kapanpun kayaknya aku tetap harus belajar. Jadi memang dari buku belajar nggak apa-apa, dari keahlian belajar nggak apa-apa, dari pengalaman orang belajar nggak apa-apa, tapi nantinya kita akan punya LJ nantinya dan juga istri ya, kita harus sepakat sih tentang ini ya, punya cara sendiri gitu. Belajar perlu, lihat buku perlu gitu. Oke, itu referensinya dari buku barat, bukunya orang Asia. Pasti kan budaya mempengaruhi ya kok Bener cara-cara parenting. banget, Iya kan, bener cara dia banget. menulis kan pasti dengan cara dia dibesarkan seperti ini. Gaya barat mungkin seperti ini. Tapi dengan gaya kita, budaya kita, mungkin berbeda dan harus di-adjust. Tapi intinya LJ pengen belajar jadi better parents. Kalau Koal lewat podcast RB2B ini, yuk ada purpose-purpose atau apa gak kok? Purpose. Kalau saya sih apa ya? I berasa kalau dulu itu merasa nggak diperlakukan the way I am gitu ya. Saya merasa begitu. Dan ternyata saya juga memperlakukan anak-anak itu ternyata juga dengan cara begitu. Jadi saya kepingin itu kalau seandainya nih ya, para parents itu bisa mengenali anaknya, mengenali dirinya, mengenali pasangannya, Hmm. sehingga bisa punya hubungan yang lebih harmonis dalam keluarga itu kayaknya, Wow, gimana ya? wow. That's my dream gitu ya. Yes, bener Walaupun banget sih. itu ya nggak mudah juga. Yes, 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 yes. Tapi ini misinya sih mulia banget ya kok. Maksudnya, ih kok aku sampai bergidik loh. Maksudnya gini, kalau lewat podcast ini ada yang dengerin kita dan pengen berusaha memperbaiki hubungan sama pasangan, ya ampun kok, oh my God. Itu aku merasa kemenangan besar banget sih. Tapi ya nggak terlalu muluk-muluk juga sih. Karena Ya, kita nggak mau ngajarin di sini ya kok ya. Kita enggak, cuma mau kita sharing kok sharing. Kita sebagai share. parents yang jauh dari kata sempurna pastinya, ya kan? Oke, nah jadi dengan kayak gini berarti yang bisa dengerin kita itu adalah selain bapak-bapak ya, pastinya juga
para Ibu-ibu. istri, para ibu, Yes. ya. Jadi kalau bapak-bapaknya males dengerin kita, ibu-ibu yang dengerin, coba dicoel bapaknya, ya. Tuh, Pi, sambil nyetir, yuk kita dengerin podcast FB2B yuk. Biar listener tambah banyak kok. Yes, 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 yes. Dan juga para calon-calon juga. Ya, ya benar, 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 benar. Hmm. Calon-calon bapak ibu yang lagi expecting atau yang lagi hamil mungkin karena nanti di episode-episode berikut kita akan membahas dari berbagai macam isu dari sudut pandangnya Ko Aldian sebagai bapak tiga anak yang sudah langsung praktek pastinya, iya, sama dari LJ yang sedang lagi semangat-semangatnya nih pengen belajar jadi parents. Gitu deh. Oh ya, Eh, oh kita juga mau saya thank you nih ya kok buat Yes, supporter kita. Bapak Adam dari Terima Eket kasih. Branding. Yes. Thank you Thank you untuk banget dan main cover dan segala macamnya yang keren. benar, benar banget Bro. Halo Pak Adam. Thank you so much Eket. Dan ini IG kita juga lagi on progress ya kok ya. Jadi mungkin kalau seandainya Bapak Ibu mendengar kita di bulan-bulan berikutnya itu hopefully IG kita sudah ada tapi on progress. Kita kasih tahu nanti aja kali ya kok ya. Pas Yes, udah ada feed dan kontennya ya. ya, ya, nanti aja. Ah, Oke, wow. nyusul, nyusul. Dan itulah episode pertama kita. Ko Aldian, selamat Ko Aldian. Selamat juga untuk LJ. Selamat juga LJ. Akhirnya take juga kita ya episode satu ini ya. Yes. Forget all you know about parenting ya. Karena memang gitu deh, banyak stereotip-stereotip ya tentang parenting. Tapi di sini nanti kita bahas ya. Benar gak sih sebenarnya uh, hal-hal yang kita dengar gitu tentang parenting begitu kan. Oke, Oke, that's it. Wow, yes, jangan lupa para kita listener. pamit ya. Yes, Oh kita enggak, pamit belum. dulu, kita undur diri. Jangan lupa Hmm. hashtag kita enjoy Ah, parenting. Kita subscribe ketemu. juga ya. Yes, jangan lupa subscribe ya. Kita ketemu di episode berikutnya. Ko Aldian, see Oke, you. see you. Bye-bye. See you Bapak Ibu. Bye-bye. Bye.